Pemirsa, Lunch Talk kali ini kita akan membahas topik efisiensi tiket online dan bersama kita sudah hadir narasumber pengamat transportasi Azaz Tigor Nainggolan. Dan pemirsa, melalui sambungan pesawat telepon kita sudah terhubung dengan Kepala Biro Komunikasi Publik Kementerian Perhubungan Hemi Ramu Raharjo. Dan pemirsa, sebelum membahas lebih lanjut kita saksikan dulu paket berita berikut ini. Penumpukan pemudik khususnya yang menggunakan moda kapal laut menyebabkan Menteri Perhubungan Ignatius Jonan mendesak operator kapal penyeberangan khususnya PT ASDP segera menerapkan sistem penjualan tiket secara online. Meski sudah menerapkan layanan sistem tiket online di 2 rest area di Jalan Tol Jakarta Merak, Menteri Perhubungan menganggap pelayanan belum efisien karena fakta yang ditemukan masih ada penumpukan calon penumpang di pelabuhan. Karenanya, PT ASDP diperintahkan segera menerapkan sistem penjualan tiket secara online di 14 pelabuhan utama dalam waktu sekitar 6 bulan ke depan. Jika tidak berhasil, Jonan akan merekomendasikan manajemen PT ASDP untuk belajar ke PT Kereta Api Indonesia yang sudah terlebih dahulu menerapkan sistem tiket online ini. Penerapan sistem penjualan tiket online memiliki nilai positif dan negatif. Terlepas dari nilai-nilai tersebut, penggunaan sistem tiket online terbukti menciptakan efisiensi pelayanan bagi para calon penumpang yang berarti mempermudah perjalanan berbagai moda transportasi. Lantas apa yang menjadi kendala penerapan sistem tiket online bagi para pengelola jasa transportasi? Bagaimana juga rekomendasi yang bisa diberikan agar efisiensi benar-benar terwujud sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan? Bagaimana juga agar sistem tiket online berjalan tanpa mengenyampingkan kenyamanan para calon penumpang? Pemirsa, setidaknya ada 3 pertanyaan besar yang akan dibahas dalam Lunch Talk edisi hari ini, yakni kendala, rekomendasi, serta keamanan dari sistem tiket online. Ya, dan pemirsa Anda juga bisa berpartisipasi melalui dengan menghubungi nomor telepon yang ada di layar televisi Anda. Dan kita langsung saja ke Bang Azaz Tigor Nainggolan. Bang, kalau kita bicara soal tiket online untuk transportasi publik, kemarin ini ada sedikit kritikan sebetulnya dari Kementerian Perhubungan untuk ASDP. Apakah memang penggunaan tiket online saat ini masih dirasakan kurang? Ya, artinya kita tidak bisa mencegah kemajuan teknologi ya. Untuk membantu kita, itu nggak bisa. Karena public policy yang elektronik atau online itu sudah keharusan untuk kita saat ini gitu loh. Jadi nggak bisa ya, jadi itu harus. Itu harus karena kalau kita bicara ini harus, artinya ini akan memberikan dampak positif karena itu kita harus melakukan ini. Oh iya, kalau kita belajar yang sudah ya, yang public policy yang online berbasis online, misalnya kereta api itu ya, itu bagus sekali. Ya, pesawat gitu ya, itu juga bagus sekali ya. Banyak hal yang bisa dikurangi bebannya. Ya, jadi itu jadi lebih ekonomis, lebih produktif, begitu. Berarti sebaiknya penggunaan dari tiket online diterapkan di semua bentuk jenis public transportation. Ya, semua public service, kecuali mungkin angkutan ini kali ya, angkot kali ya. Harus juga kalau bisa, karena itu bisa. Oh, itu bisa juga. Karena itu bisa. Ya, jadi saya juga pernah diskusi dengan beberapa operator angkutan umum online ya yang dulu diperdebatkan gitu ya. Oh, ya? Sebetulnya mereka punya konsep-konsep yang bagus misalnya ya. Misalnya gini, angkot nih ya, angkot pada rute tertentu gitu ya. Dia bisa tahu sudah berapa penumpang yang menunggu karena dia sudah deteksi dengan gadget dia. Gitu loh, sehingga di jalan dia sudah tahu, dan si penumpang, si pengguna juga membayarnya tidak harus misalnya mahal, tergantung jarak juga. Itu juga bisa, jadi hitungannya semi taksi. Ya, saya pikir itu bagus. Jadi keniscayaan kalau kita menolak perkembangan ya public service lewat online itu nggak bisa. Apa sih dampaknya kalau kita belum menggunakan tiket online itu? Yang pasti kan kita nggak produktif ya, wasting time. Ya, akan banyak menghabiskan waktu. Ya, dan waktu itu tadi ya, sama tidak produktif kita. Tidak produktifnya gimana? Tidak produktifnya itu gimana? Kita harus ngantri gitu ya, kalau beli tiket gitu kan. Dari rumah ke stasiunnya udah berapa jam gitu ya, dengan macet-macet gitu. Saya dari Matraman ke Senen gitu, kalau mau beli tiket kereta api gitu ya, dari rumah ke Senen aja udah 1 jam. Ya, itu yang akan berkurang gitu kan. Begitu dengan terus ngantri lagi di sana belum tentu dapat. Ya, tapi kalau dengan online kita tinggal duduk di mana saja, kita bisa lihat, kita bisa kontrol, kita bisa monitor sudah seperti apa kesediaannya, gitu loh. Nah, terus mengurangi calo, ya itu pasti. Ya, pengawasannya lebih terbuka. Nah, jadi teknologi kan sangat
kecil sekali bisa dipermainkan gitu loh. Ya. Nah, itu jadi korupsi juga bisa dikurangi. Oke. Gitu. Itu yang paling penting. Oke, kita langsung ke Pak Hemi dulu nih, Bang Azaz. Pak Hemi. Ya, Mas Rudi. Pak Hemi, ini kalau kita bicara soal efisiensi tiket online kemarin itu ada sedikit kritikan dari Pak Menteri sebetulnya ke ASDP ya, Pak ya? Ya. Sebetulnya gimana, Pak? Ya, kami dari Kementerian Perhubungan selalu mendorong seluruh moda transportasi udara untuk menggunakan teknologi terkini di dalam sistem pemesanan. Hal ini untuk efisiensi waktu bagi konsumen, untuk efektivitas juga, dan yang terpenting adalah untuk mengurangi, salah satunya adalah calo-calo atau broker-broker tiket. Jadi kita memang sangat mendorong berlakunya tiket online. Oke, Pak Hemi, ini kalau kita bicara soal kereta api, ini nampaknya sudah dapat banyak pujian. Pak Azaz juga tadi memuji kereta api dalam penggunaan pembelian secara online. Tapi dengan moda transportasi yang lain ini apa yang menjadi kendala sebetulnya, Pak? Sebenarnya tidak ada kendala. Kalau tidak ada kendala, yang tidak ada apa aja sebetulnya? Tinggal dipilih aja providernya, kemudian kerjasama dengan provider untuk menginstall. Tidak ada kendala sebenarnya. Kalau Pak Hemi, kalau tidak ada kendala, lalu mengapa ini masih dirasakan kurang? Itu mungkin pertanyaannya ke operator barangkali ya. Sejauh mana kesiapan mereka. Kalau kita sih dari Kementerian Perhubungan sangat mendorong agar tiket online itu segera diberlakukan. Akan mendorong seperti apa dari Kementerian Perhubungan sendiri, Pak? Kebetulan kami terkait dengan masalah teknis, sedangkan masalah bisnis adalah kewenangan dari masing-masing operator. Jadi kita hanya berkoordinasi dengan pembina dari operator, kalau itu BUMN, ya kita berkoordinasi dengan Kementerian BUMN, kalau itu swasta kita berkoordinasi dengan pihak swasta agar untuk meningkatkan pelayanan, untuk segera menerapkan sistem pemesanan melalui aplikasi atau online. Tapi Pak Hemi, sudah ada himbauan kan memang dari setahun yang lalu untuk menggunakan tiket online ini kepada ASDP, kepada pelabuhan-pelabuhan, tapi belum terlaksana sampai dengan tahun ini dengan baik, Pak Hemi. Ya, sebenarnya bukan tahun lalu, Mbak. Sejak undang-undang tentang masing-masing moda transportasi, kita sudah juga mencantumkan di dalam undang-undang tersebut penggunaan teknologi terkini di dalam pengusahaan angkutan. Ya, Pak Hemi, istilah teknologi terkini dalam undang-undang itu kan sebetulnya tidak perlu ditafsir ulang ya, Pak ya? Ya. Artinya itu sesuatu yang sangat mudah dipahami oleh siapapun sebetulnya. Benar, Pak. Halo, Pak Hemi? Iya, Pak. Ya, artinya kalau itu memang sesuatu yang mudah untuk dipahami oleh siapapun, ini sudah dihimbau sejak lama, didorong sejak lama oleh Kementerian Perhubungan. Pernah nggak Menteri Perhubungan mengevaluasi mengapa teknologi terkini ini belum betul-betul diterapkan? Kebetulan kalau kita kan tidak, kewenangan kita kan tidak menyentuh ke aspek ini, Pak Budi. Ya. Sedangkan aspek itu berada di operator. Nggak, artinya gini Pak Hemi, apakah pernah melakukan semacam evaluasi mengapa operator ini belum menerapkan teknologi? Halo Pak Hemi. Suaranya. Halo Pak Hemi. Ya. Oke, cukup jelas Pak ya sekarang ya? Ya. Itu dia pertanyaannya Pak. Sebetulnya apakah Kementerian Perhubungan pernah mencoba untuk mengevaluasi mengapa teknologi terkini itu belum betul-betul diterapkan secara maksimal oleh para operator? Bukan belum pernah lagi. Sering kali Pak kami menghimbau kepada operator untuk segera menerapkan sistem tiket online atau pelayanan berbasis teknologi. Ada respons? Salahnya adalah beberapa operator itu terkait dengan penganggaran. Oke. Anggaran yang menjadi permasalahan Pak ya? Ya, salah satunya. Oke. Selain anggaran Pak?
Selain anggaran mungkin termasuk juga kemampuan IT-nya, Pak. Oh, oke. Dua hal itu yang menjadi pokok utama sebetulnya ya? Iya. Oke. Bang Azaz, ini menarik sebetulnya. Anggaran dan kemampuan IT SDM ya, di bidang IT itu menjadi permasalahan. Menurut saya sih nggak mahal-mahal juga ya. Nggak mahal-mahal juga? Nggak mahal-mahal juga ya. Misalnya dia bisa sementara mencangkok dulu ikut tadi kan provider yang sudah ada gitu. Iya. Bisa aja, nggak ada masalah. Misalnya operator A gitu ya, bus gitu misalnya, dia gabung aja dengan operator yang sudah ada. Ya. Kan banyak nih. Boleh nggak kalau saya simpulkan menurut pendapat Bang Azaz Tigor bahwa yang menjadi permasalahan sebetulnya adalah willingness atau kemauan dari operator untuk menerapkan? Itu tadi. Kemauan operator itu harusnya ditegaskan adanya regulasi dari pemerintah. Oke. Nah, ini Kewajiban. Itu yang harusnya. Jadi pemerintah nggak usah pikir macam-macam gitu ya. Kalau itu undang-undangnya sudah mengharuskan, tinggal terbitkan saja peraturan menterinya bahwa ini harus nanti operator cari sendiri. Kan Menjadi dia kewajiban. Masa pengusaha gitu ya nggak bisa punya uang ya kan? Ya ini kan pengusaha angkutan itu kan harusnya kan dia punya banyak duit kan gitu. Kalau buat teknologi dia gabung saja nggak ada masalah. Artinya tidak terlalu rumit lah untuk Enggak membangun lah, suatu teknologi ya, pembelian tiket online ya? Enggak lah, Mas kalau Azaz, kita buka di gadget tuh banyak provider yang bisa kita cangkok. Istilahnya cangkok ya. Nggak harus buka provider baru. Ya cangkok. Saya juga pernah usul itu juga ke Metro Mini, yuk gabung yuk. Saya bilang sama ada sebuah perusahaan angkutan online gitu ya. Cuman dari pemerintah daerahnya nggak siap. Nah, jadi menurut saya gini, saya sangat senang dengan wacana ini gitu ya. Dan sudah mulai diterapkan, karena memang ini harus. Tapi juga bukan cuma tiket, usul saya Kementerian Perhubungan adalah sejak 2 tahun lalu saya sudah usulkan pengawasan secara online untuk angkutan umum. Pengawasan secara online maksudnya Jadi gini, menggunakan artinya? GPS? Bukan GPS, ada onboard unit sekaligus GPS juga. Jadi gini, misalnya di bus gitu ya, di bus itu identitas kendaraannya, ya, itu tahun berapa segala macam. Dia ketika beroperasi dia akan terkontrol, terawasi secara online kualitas kelaikan jalannya. jalan dari bus tadi. Gitu loh, jadi nggak perlu lagi di lapangan gitu ya, sibuk-sibuk hari raya kayak gini ngeliat lagi nggak perlu. Jadi nggak perlu turun ke lapangan Nggak lagi perlu. lah ya, sudah Jadi canggih melalui udah online gitu semua. loh. Jadi pejabatnya nggak perlu pencitraan lagi di lapangan gitu. Dengan teknologi udah jalan. Oke, baik. Gitu. Jadi udah nggak ada lagi ada keluhan ya keretanya jungkir atau busnya masuk jurang gitu karena sudah terawasi secara online. Sistem ini mudah sekali, murah aja kok. Nggak sampai jual mobil lah. Misalnya satu armada membangun bus, sistem seperti itu ya? itu cuman berapa sih satu obus 150.000. Ya kalau providernya kita bisa cangkok gitu loh. Gitu. Jadi saya gimana Sebetulnya tidak ada masalah besar sebetulnya Nggak kalau ada kita banyak. mau untuk menerapkan hal ini. Nggak ada Termasuk soal masalah. anggaran? Nggak ada masalah. Bang Azaz, nggak ada masalah. kita jeda sebentar. Kita akan lanjutkan ini di segmen berikut nanti. Pemirsa jangan kemana-mana, Lanstock masih akan kembali usai jeda sesaat lagi.